Halo, selamat datang di channel media Sagalo Project. Kali ini, kita akan membahas sebuah kerajaan kecil yang berada di pedalaman Sumatera Utara, tepatnya di sekitar Sungai Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan Sungai Batang Pane di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Panai atau Panai. Jejaknya pertama kali dicatat di kawasan Portibi oleh Franz Wilhelm Junghun, seorang geolog dan peneliti asal Jerman yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, Panai merupakan salah satu entitas politik penting di Sumatera Utara. Namun, posisinya kerap disalahpahami, bukan provinsi administratif Sriwijaya dan bukan pula kerajaan teritorial luas seperti negara modern. Panai lebih tepat dipahami sebagai bagian dari jaringan maritim Asia Tenggara dalam sistem Mandala Sriwijaya. Tidak ada bukti otentik bahwa Panai adalah wilayah bawahan administratif Sriwijaya. Namun, Panai berada dalam orbit hegemoni maritim Sriwijaya. Relasinya bersifat kultural dan struktural, bukan penguasaan teritorial langsung. Sriwijaya membentuk ekosistem perdagangan dan keagamaan, tempat politis regional seperti Panai terhubung. Sriwijaya telah mapan sebagai pusat Buddhisme Mahayana kosmopolitan sejak abad ke-7. Kemudian, Panai menonjol sebagai pusat Buddhisme Tantrayana atau Vajrayana pada abad ke-11 hingga ke-12. Ini bukan dua agama berbeda, melainkan fase perkembangan dalam tradisi Buddhisme yang sama. Tidak ada bukti akademik bahwa Sriwijaya mengirim misi agama resmi untuk mengkonversi Panai. Yang lebih mungkin terjadi adalah difusi jaringan, mobilitas biksu, pelajar, dan patronase lintas pelabuhan. Panai mengadopsi Vajrayana sebagai legitimasi religius dan prestise kosmopolitan dalam jaringan maritim Asia. Kompleks Candi Padang Lawas Utara dikenal sebagai Candi Portibi dan di Kabupaten Padang Lawas terdapat Candi Sipamutung. Ini bukan sekedar tempat ibadah lokal, melainkan pusat wihara atau biara, pusat ritual tantrik dan pendidikan monastik regional yang terhubung dengan jaringan Buddhisme Asia Tenggara. Toponimi seperti Sungai Batang Panai dan kemunculan submarga Batak menunjukkan kemungkinan jejak ruang budaya dan memori historis. Namun, secara akademik, ini tidak otomatis membuktikan kontinuitas politik langsung. Nama-nama tersebut lebih mencerminkan lanskap budaya dan jalur konektivitas lama. Panai terhubung dengan jaringan komoditas Sumatera seperti hasil hutan dan kapur barus. Pada fase kemudian, pusat distribusi bergeser ke pelabuhan pesisir seperti Barus. Bukan asal komoditas yang berubah, melainkan node distribusinya dalam jaringan perdagangan internasional. Panai lebih tepat dipahami sebagai politi regional dalam sistem Mandala Asia Tenggara, kekuasaan berbasis di jaring sungai dan konektivitas dagang, bukan batas administratif modern. Klaim wilayah seluas kabupaten modern tidak dapat diverifikasi secara historiografis. Buddhisme Tantrayana di Padang Lawas bertahan selama patronase politik Panai kuat. Ketika patronase runtuh dan jalur dagang bergeser ke pesisir, institusi monastik kehilangan basis ekonomi. Situs-situs menjadi monumen arkeologis. Islam kemudian berkembang di pesisir dan mengisi kekosongan institusional di pedalaman. Kerajaan Panai adalah simpul penting dalam jaringan maritim Sumatera Utara pada masanya, berada dalam orbit pengaruh Sriwijaya tanpa menjadi provinsi teritorialnya. Agama, perdagangan, dan politik saling membentuk. Memahami Panai sebagai bagian dari jaringan, bukan negara modern, memberi gambaran sejarah yang lebih akurat. Sejarah Asia Tenggara dibangun oleh jaringan manusia lintas wilayah, oleh ide, agama, dan perdagangan komoditas, bukan oleh batas-batas wilayah modern. Inilah kunci memahami Sriwijaya dan Panai secara proporsional dalam sejarah Sumatera dan Indonesia. Panai merupakan salah satu kerajaan penting di pedalaman Sumatera Utara, berkontribusi dalam perdagangan komoditas, salah satunya kamper atau kapur barus. Setelah Panai meredup sekitar abad ke-14, muncul kerajaan-kerajaan baru yang kemudian dicatat oleh Tome Pires, pelaut Portugis, kemudian menyebutnya sebagai perompak kejam Selat Malaka. Kenapa bisa terjadi pergeseran kekuasaan ini, dan kenapa kerajaan Haru disebut perompak?